Selamat datang di belajar trading buat teman-teman. Jadi hari ini biasa aja dulu lah ya. Lagi males. Hai, selamat malam teman-teman gitu. Jadi selamat malam, selamat pagi, selamat siang buat teman-teman yang sudah mengisi waktu weekend teman-teman dengan baik. Jadi hari ini di belajar trading bakal membahas beberapa saham dan juga IHSG. Jadi yang pertama kita disclaimer terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi aku lupa untuk ngasih gambar disclaimernya, tapi teman-teman udah tahu lah gimana disclaimernya. Jadi disclaimer kita itu adalah keputusan teman-teman, itu mutlak ada di tangan teman-teman. Jadi kami di sini hanya sebagai rekomendasi opini, bukan rekomendasi mutlak ya teman-teman ya. Jadi kami pun pasti punya banyak kesalahan, kami pun punya banyak cut loss. Jadi teman-teman tidak hanya berpacu pada apa yang kami rekomendasikan, seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu aja disclaimer dari belajar trading hari ini. Singkat dulu aja karena aku lagi males banget sebenarnya untuk ngobrol panjang lebar, seperti itu teman-teman. Jadi untuk IHSG kemarin di hari Jumat itu lumayan positif ya teman-teman, walaupun udah pada mulai deg-degan di jam 10 sampai jam 11, di mana IHSG mulai dibawa turun. Ada tekanan jual yang cukup banyak di situ teman-teman. Jadi eh kayak gitu di sesi awal, tapi di sesi 2 di bawah sideways dan akhirnya diterbangkan di sesi akhir. Ada tekanan beli yang sangat banyak. Dan juga apabila kita lihat ada turnover atau pembelian di IHSG sendiri mencapai 10 triliun. Jadi tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak menurut saya. Jadi cukup lah seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau kita melihat asing juga kemarin membeli cukup banyak, yaitu 629 billion. Itu banyak banget sih. Jadi di awal di hari Selasa waktu kita minus, asing nyerok banyak, lalu di Rabu asing juga nyerok banyak padahal minusnya juga banyak. Terus Kamis Jumat itu ada tekanan beli yang sangat banyak juga. Jadi dalam satu minggu asing membeli 1,39 triliun rupiah, sedangkan retail pada jualan di masa merah kayak gitu teman-teman. Jadi di kedepannya masih ada potensi hijau, akan tetapi kita lihat di hari Senin ya teman-teman, recordnya merah 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 hijau satu kali. Jadi kayak gitu buat teman-teman, hati-hati buat di hari Senin, mungkin bisa nyicil-nyicil beli kayak gitu karena asing juga belum jualan juga. Jadi seperti itu teman-teman. Lalu kita bakal bahas 4 saham, yaitu yang pertama ada Ali Medco, itu adalah saham CPO. Lalu yang kedua ada SMGR dan INTP, yaitu saham persemenan. Apa ya saham persemenan? Ya saham persemenan lah ya teman-teman ya, paham lah. Jadi di situ ada Ali dan Medco. Jadi sebelum kita masuk kenapa aku rekomendasikan Ali dan Medco, kita lihat terlebih dahulu di grupnya belajar trading nih. Di sini udah di share harga komoditi dari CPO sendiri, di mana harga CPO udah mulai break out dari garis uptrend yang kemarin dijebol, seperti itu teman-teman. Dan sekarang udah mengalami kenaikan. Kalau bisa kita lihat di 3100 itu udah mulai kenaikan terus, akan tetapi jarang terekspos ya teman-teman karena ketutup sama koal, dimana koal juga naik terus seperti itu. Jadi menurutku kedepannya bakal cantik banget sih CPO kayak gitu untuk dikoleksi. Makanya aku dari kemarin udah mulai nyicil di Medco kayak gitu teman-teman, udah mulai nyicil. Nanti karena juga kalau kita lihat di sahamnya sendiri belum terlalu mengalami kenaikan yang signifikan ya teman-teman. Mari kita lihat dari harga sahamnya nih buat teman-teman. Jadi nih, apabila kita lihat di sini ada area supportnya di 6.800 ya teman-teman. Nih, bisa kita lihat di sini ada area support dari waktu itu double bottom. Nah, ini di sini ada supportnya, ini ada supply area di sini. Jadi diharapkan udah mulai mengalami pembaikan di sahamnya sendiri. Dan juga kalau kita melihat dari volumenya cukup bagus juga sih di sini untuk Ali. Terus MACD-nya udah mengarah ke atas juga. Sedangkan RSI-nya, stok RSI-nya dia udah mulai di masa pertengahan.
overbought juga belum, dan overbuy juga belum, di masa pertengahan lah teman-teman. Jadi seperti itu buat Ali. Lalu yang kedua ada Medco. Kalau kita lihat ada Medco, dimana Medco menurutku juga sama seperti Ali, dia juga belum mengalami kenaikan dan juga sahamnya udah berada di daerah-daerah support, dimana supportnya di 550 teman-teman, bisa kita pantau. Kemarin udah naik ke 570, udah mulai nyicil aku di sini. Dan juga pergerakannya belum mengikuti harga CPO-nya seperti itu. Karena biasanya kalau CPO-nya naik, harga dari komoditinya naik, itu harga sahamnya harusnya biasanya naik juga. Akan tetapi kemarin apabila kita lihat MACD-nya masih mengarah ke bawah karena pembelian yang sangat sedikit. Kalau menurutku ini udah patut untuk diseleksi sih bagi kita, karena kalau kita lihat dari stok RSI-nya juga udah mau membentuk golden cross karena udah ada persilangan garis biru dan garis merahnya di sini teman-teman. Jadi mari kita pantau si Medco ini kapan terbang seperti itu. Aku udah mulai nyicil kemarin. Jadi kayak gitu untuk kedua saham CPO. Jadi sebenarnya ada banyak CPO ya, nggak cuman ada Ali sama Medco doang, ada SSMS, terus ada SIA kayak gitu. Tapi hari ini aku menggambarkan sedikit dari sahamnya, karena kalau kita bilang ya udah kalau semua ada Koal, kita bahas tentang PTBA, terus Adaro sama ITMG, itu udah cukup untuk mewakili semuanya seperti itu. Udah ada gambaran untuk saham-saham yang Koal lainnya. Jadi sama seperti CPO. Jadi aku gambarkan dua aja dulu, mungkin teman-teman nanti bisa melihat, oh ada SSIA, ada SSMS gitu, bisa dianalisis sendiri. Biasanya sahamnya 11-12 lah sama yang aku gambarkan di sini. Jadi seperti itu ya teman-teman. Lalu di saham berikutnya ada saham persemenan, ada INTP terlebih dahulu deh, dimana INTP ini masih mengalami downtrend ya teman-teman ya. Kalau bisa kita lihat nih, kok hilang analisisku. Oke, kita buat nih sambil belajar nih teman-teman. Bagi yang belum bisa buat garis nih, kita atur garis di sini. Nah ini dia. Nah ini garis besarnya. Tapi kalau kita lihat di garis secara lebarnya lagi, itu bakal lebih bagus sih buat teman-teman yang mau lihat garis besarnya. Jadi garis besarnya itu seperti ini teman-teman. Kita buat di sini. Nah ini ya teman-teman ya. Mungkin nih besok bakalan turun juga nih teman-teman. Kalau kita lihat stok RSI-nya, dia udah mulai membentuk deck cross. Besok kita lihat apakah besok bakal tembus ke bawah 5.300 atau enggak. Kalau menurutku bakal ke 10.300 sampai 10.200 sih besok INTP, karena besok juga ex-date juga kan, hari Senin kan, dimana gede juga untuk pembagian dividennya. Jadi banyak yang pencari dividen hunter di INTP seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman hati-hati kalau 2 hari kemudian jeblok ke 10.000, itu patut diwaspadai. Jadi seperti itu, karena menurutku di INTP masih downtrend juga, dan juga stok RSI-nya dia membentuk dead cross ya, dimana udah overbought juga sebenarnya, udah terlalu tinggi overbought. Akan tetapi MACD-nya masih membentuk ke atas. Jadi teman-teman besok apakah Senin bakal minus sampai 4%, 5%, 6%, itu mari kita lihat di hari Senin ya teman-teman ya. Kita lihat apakah cuman 5% ataukah 6% besok minusnya. Jadi seperti itu untuk INTP. Volumenya juga bagus, akan tetapi besok pasti merah dulu di antara 4, 5 atau 6% minusnya di hari Senin. Jadi buat teman-teman yang punya INTP, hati-hati aja dulu seperti itu. Yang belum punya
ya mending kita wait and see dulu lah di INTP, karena masih banyak saham bagus lainnya selain INTP. Seperti itu teman-teman. Jadi sayangilah uang-uang teman-teman ya. Di masa kayak gini susah juga cari uang kan. Terus kenapa Bitcoin? Kita masuk ke saham terakhir yaitu SMGR. Aduh. Nah, ini dia Semen Gresik. Nah, kita lihat di sini juga sama ya, masih mengalami downtrend. Nih. Akan tetapi kemarin aku sempat melihat adanya support. Nih, support di 8.475. Ini adalah support dari double topnya dia, double bottomnya dia di sini. Nah, ini menunjukkan adanya kenaikan, ternyata benar. Besoknya mengalami kenaikan yang lumayan 3% ya kemarin ya. Jadi dipantulkan di daerah supportnya seperti itu teman-teman. Dan juga stok RSI-nya dia membentuk Golden Cross dan MACD udah mulai menuki ke atas. Kayak gitu teman-teman. Jadi lumayan bagus sih kalau seumpama semen Indonesia nggak jebol ke 8.475-nya di area supportnya. Jadi seperti itu teman-teman untuk semen Indonesia. Ya tetap hati-hati ya, karena semen-semenan juga masih pada downtrend juga. Ada SMGR, ada INTP, ada SMBR, itu masih mengalami penurunan kayak gitu. Walaupun patut dicicil juga sih di daerah-daerah support untuk nunggu windows dressing bagi yang suka investasi. Bagi yang suka scalper yang suka trading ya mungkin kurang cocok untuk untuk jangka pendeknya. Jadi seperti itu buat teman-teman. Mungkin 4 saham itu dulu ya yang bisa aku bagikan, bisa jadi gambaran buat teman-teman apa yang harus dilakukan di minggu-minggu ini. Tetap hati-hati teman-teman, karena asing masih banyak masuk di minggu kemarin dan banyak belum pada keluar seperti itu. Semoga retail Indonesia kuat menghadapi guyuran-guyuran dari asing seperti itu. Jadi makasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. See you next time.